Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan, khususnya ketika kita memasuki minggu yang pertama di bulan Maret ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Allah tercurah di sepanjang ibadah kita sampai nanti kita pulang. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Silakan Ibu Nunung. Shalom semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali berada di kediaman Allah. Dan mari yang merasakan keajaiban Tuhan dalam hidupnya, mari lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan ketika kita bangun di pagi hari, kita boleh menghirup udara segar. Paru-paru kita masih berfungsi dengan baik. Jantung kita masih berdetak, merupakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaib anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kata
kita tinggikan. Ada amin? Haleluya. Allahku dahsyat. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kita katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan yang membentuk kita serupa dan segambar dengannya untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menjadi terang bagi dunia. Amin. Haleluya. Aku mau jadi kuat. Dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia.
semua jadi pemenang dan terang di dunia. Semua menjadi kuat, semua menjadi hebat, semua jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Semuanya boleh duduk kembali. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari anak-anak TK. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk anak-anak TK dan guru-guru yang sudah membimbing anak-anak TK kita menjadi jauh lebih baik, ya. Jadi mari kita akan beri tepuk tangan 1, 2, 3, tepuk tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu sejak peletakan batu pertama di Sompok 54, di mana kita mendirikan gedung TK untuk kegiatan belajar mengajar, tapi tentunya juga setelah TK kita bisa menggunakan untuk banyak uang untuk pelayanan-pelayanan. Kita terus doakan ya supaya semuanya juga berjalan dengan lancar ya. Sudah 1 bulan ini dan sekarang adalah dalam proses tembok beton yang supaya jadi kuat karena nanti akan terdiri dari 3 lantai ya. 3 lantai itu artinya ya hampir sama dengan gedung kita sampai di atas. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan biarlah kita juga boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi ini secara khusus kita akan datang kepada Tuhan dengan membawa setiap persembahan kita dan secara khusus juga persembahan persepuluhan kita karena ini merupakan minggu pertama. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama membawa persembahan kita dan sebelum kita memberikannya untuk Tuhan, dengarlah kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan, kemurahan, perlindungan Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami tahu semuanya itu tidaklah bisa dinilai dengan materi. Semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang sudah memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami, baik yang kami berikan secara langsung pada pagi hari ini maupun lewat transfer apapun itu Tuhan, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya juga persembahan persepuluhan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. Terima kasih, kuduskan dan sucikan hati kami, kuduskan dan sucikan juga setiap persembahan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sementara persembahan diedarkan, kita akan melihat cuplikan warta jemaat kita. Setiap kita dibentuk Tuhan sedemikian rupa, seperti di Mazmur 193 ayat 13 sampai 14a yang berbunyi demikian. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu, bagaimanapun keberadaan kita, terimalah diri kita apa adanya dengan senang hati. Kita harus tetap merasa bangga menjadi diri sendiri dan tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Nih ilahi harus selalu dijaga dan dipelihara agar dapat bertumbuh dengan baik. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Minggu 9 Maret 2025.
Dalam kebaktian 1 dan 2, firman Tuhan akan diiringi oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas. Dan dalam kebaktian ketiga, firman Tuhan akan dilayani oleh Petrus Octavianus. Dengan tema Tuhan merancangkan yang terbaik. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang. Dengan sukacita, kami Gembala dan Majelis Jemaat GKMI Sola Gracia menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kami. Jika berkenan, Bapak Ibu Saudara dapat mengisi formulir jemaat untuk dukungan doa atau kunjungan. Formulir dapat diambil di depan pintu masuk utama atau di counter informasi gereja. Mari kunjungi Basar Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 setelah kebaktian pertama dan kedua. Akan ada berbagai macam produk dari jemaat GKMI Sola Gracia. Mulai dari makanan Nusantara, makanan ala Western, ala Korea dan Japanese, aneka minuman, stand bakery yang menyediakan aneka roti atau cake dan donat, stand sembako, stand fashion, stand kebutuhan rumah tangga seperti produk-produk pembersih lantai atau keramik, spray, dan bed cover. Bagi yang suka tanaman, kami juga ada stand tanaman hias. Selain itu ada juga stand bimbel, jasa komputer, bahkan ada juga stand informasi jasa magang bekerja ke Jepang. Bagi jemaat yang minggu lalu telah melakukan pre-order, maka pesanan dapat langsung diambil di masing-masing stand. Serta bagi jemaat yang ingin membeli produk-produk Basar dipersilahkan untuk mengunjungi kegiatan Basar ini. Retret Keluarga Besar GKMI Sola Gracia akan diadakan pada hari Minggu sampai Senin 11 sampai 12 Mei 2025 di Amanda Hill, Bandungan. Dengan biaya kontribusi untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun gratis, anak-anak usia 5-11 tahun sebesar Rp125.000, anak-anak di atas usia 11 tahun hingga dewasa sebesar Rp250.000. Biaya sudah termasuk transportasi,
menginap 1 malam, 3 kali makan dan snack. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mengikuti retret dapat menabung di counter gereja setiap hari Minggu setelah ibadah 1, 2, dan 3. Retret Komisi Anak Amazing Kids. Retret anak akan bergabung dengan retret keluarga besar GKMI Sola Gracia. Minggu sampai Senin, 11 sampai 12 Mei 2025. Dengan biaya kontribusi sebesar Rp125.000 per anak. Anak-anak akan dibagikan celengan untuk menabung. Celengan akan dikumpulkan paling lambat hari Minggu 4 Mei 2025 saat ibadah Komisi Anak. Mohon dukungan dari Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan. Kita bersyukur memiliki Allah yang perbuatan tangannya begitu ajaib dan besar. Karyanya dalam hidup kita begitu agung dan mulia. Ia berikan nyawanya, ganti dosa kita. Kasih yang teramat ajaib. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa kejadian kita begitu dahsyat dan ajaib. Mari kita siapkan hati kita. Buktikan cintamu, kau menebus hidupku, Yesus kau baik. Kau Tuhan yang bekerja, datangkan kebaikan di hidupku, ku percaya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau buktikan cintamu, kau menebus hidupku, Yesus kau baik. Kau Tuhan yang bekerja, datangkan kebaikan hidupku, ku percaya. Hajar segala perbuatanmu, aku karyamu di hidupku, kau
memiliki nama yang begitu besar, nama yang dahsyat, nama yang agung dan mulia. Terimalah pujian dan syukurku. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian kami. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan hanya di gereja ini saja, tapi dimanapun kami berada, kehidupan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kami, karakter kami, semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu ada satu mission yang khusus bagi setiap kami anak-anak-Mu boleh hadir di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami, sehingga setiap kami mengerti apa sebetulnya tujuan kami hidup di dunia ini. Kami percaya segala yang baik, bahkan yang terbaik sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pimpinlah kami untuk terus berjalan di jalan. Berkati setiap kami dalam perenungan firman. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan keajaiban. Di dalam nama itulah kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Hari ini kita sungguh bersyukur kita tiba di bulan yang ketiga dan di minggu yang pertama ini. Dan izinkan saya sebelum kita bersama-sama belajar dalam satu tema arsitek Allah, dan subtema kita hari ini adalah berbicara tentang kejadianku dahsyat dan ajaib.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian seperti sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu, dan mungkin tadi juga sempat kita lihat pada waktu kita sebelum masuk ke ruang ibadah, di lantai bawah saudaraku sudah tersedia atau diadakan oleh Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat Basar. Basar yang adalah keluarga besar kita sendiri. Mereka punya berbagai produk. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menikmatinya, membelinya, dan segala sesuatu. Mungkin juga membuat ide-ide baru ya di dalam usaha-usaha kita juga selanjutnya. Jadi silahkan nanti sehabis ibadah ini Bapak Ibu Saudaraku bisa mampir di bawah ya. Ada banyak produk yang seperti sudah kita lihat di pengumuman lewat multimedia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti retret, saya tahu memang mungkin bagi beberapa orang cukup berat, oleh karena itu kita mengadakan gerakan menabung sehingga kita bisa ikut semuanya ya. Dan retret ini bergabung dengan anak-anak sehingga Bapak Ibu tidak harus mengeluarkan 2 kali ya. Nanti anak-anak kita retret sendiri, kita retret sendiri. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi sesuatu yang meringankan kita semuanya. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kurang peduli ya dengan tubuh kita. Seringkali kita kurang peduli dengan tubuh kita. Paling-paling yang dirawat itu apa saudaraku? Yang diberi perhatian khusus saudaraku. Apa saudaraku? Bulu mata. Bahkan ada bulu mata seperti Syahrini menantang badai. Atau mungkin Anda hanya sibuk dengan skincare Anda begitu ya. Bagaimana wajah kita itu jadi glowing. Nah glowing ini gampang saudaraku ya toh. Raup nganggo minyak saudaraku. Minyak itu loh goreng saudara, mesti glowing saudaraku ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi tahukah saudara, ada banyak bagian tubuh kita itu yang begitu unik dan istimewa saudaraku. Saya mengutip dari satu jurnal kedokteran berkata begini, bahwa tubuh manusia itu saudaraku ternyata mengandung banyak sel. Dan saudara tahu berapa? 100 triliun sel ada di dalam tubuh kita. Jadi mungkin hari ini saya mau katakan, saudara bukanlah seorang jutawan. Saudara juga bukan seorang miliarder, apalagi seorang triliuner saudaraku. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sudah menciptakan engkau menjadi orang yang triliuner karena sel-sel di dalam tubuhmu itu jumlahnya 100 triliun. Jadi sekarang bilang sama kanan kirimu, kamu triliuner saudara ya, tapi sel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu sesuatu yang amazing? Ya, seringkali kita tidak sadar gitu ya, toh. Wah, tubuh kita itu luar biasa, 100 triliun saudaraku ya. Kita lihat uang 1 miliar aja kadang-kadang belum pernah, apalagi triliun saudara. Dan kalau kita bicara tentang ginjal kita saudaraku, ginjal itu saudaraku sebagai organ dalam manusia ternyata memiliki kerja yang cukup keras ya. Setiap hari dia itu memproses saudaraku sekitar 200 liter atau setara 50 galon darah. Lo coba bayangkan saudaraku. Wah kita ngangkat galon 200 liter saudaraku. Jangankan 200 liter saudaraku ya. Apa itu aqua itu ya, yang mungkin 17 atau 19 liter saja itu ya rasanya wow. Tapi ginjal kita itu saudaraku ya, mengolahnya untuk apa? Menyaring sekitar 2 liter limbah dan air sehingga kita ini tetap sehat gitu saudaraku ya. Hanya ketika orang mengalami masalah dengan ginjalnya juga mengalami masalah dengan seluruh organ tubuhnya. Karena yang diolah adalah sebuah proses yang begitu banyak dan begitu panjang. Dan kalau kita bicara saudaraku tentang
otak manusia. Ternyata otak manusia itu mengandung 100 miliar sel saraf. Dan luar biasa. Tuhan itu ngatur sedemikian rupa. Nah, ono satu sel saja tuh saudara. Di atas 100 miliar ini saudaraku ya. 1 atau 2 begitu ya. Toh. Apalagi kalau yang vital. Lagune itu jadi aku wis owah. Saudaraku yang dikasih Tuhan luar biasa. Makanya kenapa kalau dikatakan, kalau naik kendaraan, sepeda motor harus pakai helm. Ya masalahnya yaitu, kalau ceduk. Ya. Dan bukan hanya itu. Jumlah pembuluh darah kita, saudaraku, kenapa cepat sekali dikembalikan. Balik. Jumlah pembunuh cepat lagi nih. Kenapa? Ya. Next ya. Ya. Jumlah pembuluh darah manusia itu saudaraku ternyata itu kalau disambung dari ujung ke ujung itu bisa mengelilingi bumi hingga 4 kali loh, luar biasa. Makanya kan kalau kita lihat ya, waduh pembuluh-pembuluh darah kita. Nah itu makanya kita kesumbat satu aja. Wah, jadi luar biasa sekali. Bisa mengelilingi bumi ini 4 kali. Disambung. Banyak saudara. Kita seringkali tidak menyadari betapa luar biasanya tubuh kita ini. Bahkan jantung kita itu saudaraku ya. Kalau Anda belajar, ternyata jantung ini saudaraku adalah organ vital yang selalu berdetak selama Anda hidup. Jantung saudaraku istirahatlah 5 detik gitu saudara. Nanti terus teman-teman kita akan datang dan semuanya akan menyanyi. Sampai bertemu di rumah Bapakku. Ya, enggak usah ado-ado, enggak usah sejam jantungnya mandek saudaraku ya. Beberapa detik aja. Beberapa orang yang mengalami aritmia, yang pernah saya alami, itu kan tidak konstan. Cetek, berhenti, sepersekian. Wah itu sudah, apalagi saudaraku berhenti. Ternyata saudaraku, kalau dihitung, nah orang percaya nanti ya, dihitung. Dari sejak dia hidup, dari sejak dia lahir, sampai mati rata-rata, itu berdetaknya 3 miliar kali. Pak percaya hitung 1, 2, 3 miliar. Wow. Dan itu konstan. Terus jeduk. Kecuali jeduk itu ditagih hutang. Apa dikejar anjing biasanya kalau gitu. Tapi normal jeduk. Saudaraku ya. Tidak berhenti. Apapun musim hidupmu. Dia terus berdetak. Wow, begitu luar biasa. Bahkan saudaraku, ya sesuatu yang kita anggap jarang sekali kecuali Anda mau operasi, yang namanya apa saudaraku? Hidung, ya hidung. Ternyata hidung yang berfungsi untuk menghirup nafas dan mencium aroma ini ternyata dalam sebuah penelitian ini juga bisa mengenali hingga 1 triliun aroma yang berbeda. Makanya saudara itu tahu gitu ya. Iki mambu apa ya? Beda gitu ya. Mambu bangkai tikus, bangkai kucing. Kalau masakan saudaraku orang yang pintar masak itu cuma cukup membawi, oh iki nganggo jahe, ana laose, ana santene, ana rak mbayare. Sangat luar biasa. Bahkan bagi beberapa ibu kalau punya anak itu sudah ngerti. Ini ngentote anak pertama, kedua, ketiga ini ngerti kabeh, dhewe kabeh saudaraku ya toh. Wah, luar biasa. Sadarilah itu, kita itu begitu istimewa gitu.
Seringkali kan kita hanya lihat wajah kita tok begitu, ya tidak salah. Tapi tahukah Anda, sesuatu yang begitu istimewa itu ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena memang Tuhan itu menciptakan kita itu dahsyat dan ajaib, saudaraku. Dalam Mazmur 119 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa saudara? Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di antara sekian miliar manusia, saudaraku, ya, di antara sekian miliar manusia, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sama persis dengan kita. Setiap orang itu punya perbedaan dan karakteristik yang berbeda. Bahkan orang kembar, sekalipun itu kembar identik, saudaraku. Semua orang itu punya sesuatu yang khas. Sehingga hari ini kalau Anda pergi ke beberapa negara, Anda tidak akan lagi ketika Anda masuk ke negara itu berhadapan dengan petugas imigrasi. Ataupun ketika Anda meninggalkan negara itu. Beberapa yang saya lihat, bahkan sekarang makin banyak. Mereka tidak perlu lagi Anda ditanyai apa, Anda cukup bawa paspor Anda dan Anda cukup scan dan Anda mulai jari Anda, ya, mata Anda, itu. Semuanya sekarang saudara, kenapa bisa begitu? Karena semua orang itu berbeda. Retinanya beda. Sidik jarinya beda. Sekalipun anak kamu. Anda lihat. Indonesia mulai diterapkan. Anda akan ditanya mau kemana, berapa lama, nginep di mana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membosankan sebetulnya bagi saya. Anda hanya pakai sidik jari Anda, retina mata Anda, dan itu semuanya sudah ada di sini. Cocok enggak? Sesuai enggak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita dengan begitu unik. Sehingga tidak ada yang sama persis dengan kita. Jadi sekarang lihat kanan kirimu. Lihat. Sama enggak saudaraku? Jadi bilang kamu unik. Luar biasa. Anda itu unik. Gak ada yang sama dengan Anda. Semuanya istimewa. Karena apa? Karena Tuhan itu saudaraku terlibat secara aktif dan penuh dengan kreativitas. Itulah Tuhan kita ya. Kalau dalam dunia ekonomi kalau kita itu menjual produk bisa murah itu apa saudaraku? Kalau seragam dan massal ya. Misalnya kalau pakai kaos kuning semua, gambarnya ini semua. Itu jauh lebih murah kalau apa saudaraku? Ukurannya podo kabeh, S kabeh. Tapi kan kita tidak bisa saudara. Ada yang XL, ada yang M, ada yang triple L dan sebagainya dan sebagainya. Produk massal itu begitu. Ya. Tapi Tuhan itu enggak. Dia itu saudaraku memperhatikan kita sejak dari kandungan itu dengan secara kreatif. Makanya digunakan kata menenun. Ya. Dalam perjalanan saya ke beberapa wilayah, misalnya ke NTT, di sana mereka punya kain tenun yang luar biasa, ya, yang bagus, yang ditenun benang demi benang. Saya pernah bertanya berapa lama mama bisa ngerjakan ini.
Ya tergantung motifnya Pak. Makin sulit bisa 6 bulan untuk 1 lembar kain. Wow, sesuatu yang orang rasanya pakai begitu saja. Tapi itu dikerjakan 6 bulan every day saudaraku. Karena apa? Benang demi benang disusun, motif demi motif disusun sedemikian luar biasa. Begitu teliti. Makanya kalau mau murah saudaraku, makanya kain tenun itu kan mahal. Kalau mau murah apa saudaraku? Ya pabrik dicap gitu, wes produk massal gak peduli saudaraku ya kan. Saya masih ingat waktu saya kecil, papi saya kerja di pabrik tekstil gitu. Wow, putih jadi apa mau wes gitu ya. Produknya massal saudaraku. Tapi kita itu ditenun, ya, dibentuk dengan begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu, dari bayi tapi juga sampai kepada kelak kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 saya yakin akan menjadi ayat yang sering kita akan baca di sepanjang bulan ini dalam tema arsitek Allah. Tapi saya ingin mengawali ini untuk membuka pikiran kita bahwa bukan hanya sejak dari kandungan tapi sampai hari depan kita. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kalau Tuhan sudah membentuk kita begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Tentu ini bukan sesuatu yang perlu disia-siakan. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang istimewa. Karena ini itu luar biasa. Kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Kalau Anda membaca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata, kita itu berharga di mata Tuhan dan mulia. Saya mau tanya saudaraku, kalau engkau menyimpan barang yang berharga ada di mana? Kalau Anda nyimpan uang Anda, emas Anda, ya, apalagi suami Anda, itu berharga, emas, ya. Anda simpan di mana, saudaraku? Ya, Anda simpan di suatu tempat yang begitu aman, ya, karena ini berharga, saudara. Saya yakin saudara tidak nyimpan uang Anda pating telecek begitu bahkan di halaman begitu ya. Pasti tidak. Saudara akan simpan, atur baik-baik. Bahkan kalau perlu kita punya yang namanya safe deposit box ya. Kalau saya masuk uang SBD itu saudaraku, waduh SDB namanya ya. Aduh saudara, bukan hanya kuncinya 2 saudaraku. Ya, satu di pihak bank, satu di pihak kita. Tapi tebel-tebelnya bukan main. Anti bakar, anti apa. Disimpan saudaraku barang-barang yang berharga. Saya yakin saudara tidak menyimpan di safe deposit box saudaraku. Bajumu sing suwek, lapel, sapu wis tugel. Enggak. Wong ditaruh di halaman aja ora ana wong sing mambu kok saudaraku ya. Anda pasti akan simpan itu karena itu berharga, itu mulia. Hal yang sama terjadi. Oleh karena itu saudaraku, saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan ya, kita itu istimewa. Karena berharga itu sebetulnya berbicara tentang istimewa. Bukan istimewa karena seperti kita jual beli martabak. Martabak istimewa ya. Martabak istimewa dan martabak biasa bedanya apa saudara? Pakai telur dan tidak pakai telur.
nasi goreng. Kenapa harus begitu? Kenapa? Kalau begitu kita beli telurnya aja begitu ya kan. Nah, tapi katanya kalau nasi goreng istimewa dan nasi goreng biasa ada telur dan ada tidak. Nah saya sih orang istimewa itu saudaraku ya. Tapi saudaraku kalau kita bicara tentang berharga itu artinya bicara tentang istimewa di pemandangan Tuhan. Why? Karena kita itu dipilih Allah sendiri. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wow. Siapa kita ini saudaraku? Ya. Wong jangankan dipilih Tuhan. Pemilihan RT itu loh kita kalah bolak-balik saudaraku ya. Dan saya yakin sekarang peminat untuk menjadi RT itu cukup minatnya banyak. Kalau dulu kan enggak banyak saudaraku. Karena apa? Kerjanya gotong royong. Tapi sekarang kan RT ada gajinya, sekretaris RT ada gajinya ya. Yang jadi RT di sini tuh Pak Anto ya, tapi bukan karena pengen cari tambahan bukan ya, karena saya memang suruh untuk bisa jadi berkat. Pak Juan itu ya ada sekretaris RT. Saya tidak tahu lagi Bapak Ibu yang jadi RT ya. Oh nek kalah saudaraku ya dah. Oh gak dipilih. Sing milih kita cuma loro tok. Padahal tanggane dhewe lho, kenal baik saudaraku. Alah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapa kita itu? Siapa kita itu sampai dipilih Tuhan? Hari ini kalau kita ada di sini di rumah Tuhan, kita menyembah Tuhan dan kita berbicara Tuhan, kau adalah Bapakku. Bukankah itu sesuatu yang istimewa? Tapi seringkali ada banyak orang Kristen hidup sembrono, tidak mengasihi Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Kalau ada masalah cepat putus asa, mudah menyerah, akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya ngomong, ben mati aku. Nak mati tenan ora gelem, aneh. Wis judek masalah iku wis ben mati aku. Ya wis dipateni, oh iki gelem ya aneh aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari buang jauh-jauh itu semuanya. Tapi itu hanya bisa kita sadari ketika kita mendengar dan melakukan kebenaran firman. Bahkan kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih itu bukan sembarangan saudara. Karena kata dipilih dalam bahasa Yunaninya digunakan kata elexegomai. Elexegomai itu artinya memilih dengan pertimbangan khusus. Sama seperti saudara ya. Hari ini kalau saudara ke bawah, saya lihat tadi di kebaktian pertama setelah itu. Orang beli roti itu tidak langsung nujuk saudara. Dipilih-pilih, diketok donat ya toh. Sing gede ndi ngene ya. Dipilih. Pilih. Saya lihat yang beli tanaman dikicar, dipilih dengan seksama saudaraku. Wong dodol rempeyek itu loh busuk itu ya. Rempeyek kan jane padha, plastike ya padha, kacange padha. Dipilah-pilih ndi sing akeh kacange ngono lho. Aku yang dikasih Tuhan. Anda kalau ke pasar, Anda juga melakukan elexegomai saudaraku, ya kan? Digoleki saudara, ini lengkeng. Nah, lengkeng saudaraku ya. Goleki sing gede-gede. Terus sampai apa saudaraku? Rantingnya dicopoti. Kemarin beli jeruk, ya lah, ana daune dipotongi, sampai sing dodol. Ora ana pengaruhe, Bu. Tapi itulah kita, elexegomai, saudaraku. Memilih dengan pertimbangan khusus. Apalagi Tuhan. Bukan sembarangan loh Tuhan memilih Anda dan saya menjadi anak-anaknya. Sadari itu. Bukan sesuatu yang ya wis lah daripada tidak ada orang. Mungkin kalau Anda membaca kisah di mana Yesus memanggil 12 murid. Itu kan Yesus itu seolah-olah kalau Anda melihat ketika dia
berjalan di tepi Danau Galilea, itu kan seolah-olah Yesus itu acak. Ya, lihat Petrus, ya kamu Petrus, Andreas ya kamu Filipus ya gitu. Enggak. Karena Tuhan itu sudah tahu. Walaupun mereka adalah orang-orang nelayan, orang-orang biasa. Tapi tentu kita tahu ya kalau kita baca di Alkitab. Ini orang-orang biasa, ini nelayan-nelayan yang dalam tingkat golongan masyarakat Yahudi adalah sedikit lebih di atas daripada para gembala. Termasuk rakyat bawah. Apalagi ini adalah berasal dari Galilea yang dianggap orang-orang udik, orang-orang desa. Orang-orang yang tidak mengenal pendidikan. Tapi pada akhirnya kita tahu. Lihat, seperti Petrus saudaraku. Yang bisa membungkam akan para tua-tua, imam-imam besar yang mendakwa mereka di pengadilan. Sampai mereka berkata, bukankah mereka ini orang-orang biasa? Tapi kenapa mereka punya sesuatu yang begitu luar biasa? Sampai mereka itu kalah di dalam pengadilan itu. Tuhan itu tidak milih secara acak. Tuhan tidak milih secara sembarangan. Tapi Tuhan milih kita dengan pertimbangan khusus. Engkau menjadi anak-anak Tuhan bukan karena acak. Makanya sadari itu. Hidup benar. Hidup setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena engkau adalah orang-orang yang diberkati untuk jadi berkat. Gak peduli keadaanmu kayak apa dulu. Gak peduli pada waktu engkau dipanggil seperti apa. Orang mungkin kalau ketika saya dipanggil Tuhan untuk percaya. Apa yang bisa diharapkan? Dari seorang anak yang kurus kering. Ngomongnya pelo. Anak orang miskin. Saya masih ingat dulu. Kalau di rapot itu ditulis ya, kan ada pekerjaan orang tua. Pekerjaannya apa? Buruh. Saudaraku yang dikasih Tuhan tidak peduli Anda kayak apa. Tapi ketika engkau taat dan setia, rancangan Tuhan selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Anda boleh main-main terserah. Dengan hidupmu. Anda boleh kebaktian main-main. Sambil HP-nan, sambil apalah pikirannya kemana-mana. Bariki golei sisa-sisa dugderan. Terserah lah. Tapi apa yang terbaik itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu itu wasting time. Sesuatu yang besar, sesuatu yang incredible saudaraku. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat itu gak akan terjadi. Karena kita ya main-main. Engkau tidak setia itu urusanmu dengan Tuhan. Engkau tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi apa yang sudah Tuhan rancangkan begitu ajaib, begitu luar biasa. Gak akan terjadi. Karena Tuhan itu akan sungguh-sungguh ya, memimpin orang yang hidup benar dan takut kepada Dia. Oleh karena itu sebetulnya apa sih tujuan Tuhan memilih kita? Apa tujuan Tuhan memilih kita? Hal yang pertama saudaraku, tujuan Tuhan adalah supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya bahwa kita itu dipisahkan dari cara hidup dunia ini saudaraku. Dipindahkan dari gelap kepada terang. Untuk hidup sepenuhnya bagi Dia. Hidup kita itu adalah hidup di dalam Tuhan. Dan itu akan terjadi sesuatu yang amazing.
Karena seperti para murid yang seolah-olah dipilih secara acak pada akhirnya saudaraku. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa kan. Bahkan Petrus yang pernah menyangkal Tuhan. Bayangannya tuh saudara. Bisa nyembuhin orang. Orang dijejer di dekat pasar. Karena setiap kali Petrus lewat bayangannya ada. Maka sembuhlah orang-orang itu sakitnya apapun. Saulus yang kemudian beralih nama jadi Paulus. Siapa? Penganiaya jemaat. Tapi ketika dia hidup dalam pilihan Tuhan dan dia komitmen untuk itu. Bukan hanya doanya. Sapu tangannya itu loh saudara. Bisa nyembuhin orang. Lu itu kan tidak luar biasa saudaraku. Kalau kita mungkin otaknya otak bisnis, zaman dulu hidup, kita akan mendirikan rumah sakit sapu tangan Paulus. Ora usah ana wong asi pokoke ana sapu tangane Paulus sembuh kabeh ya udah apapun. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang tidak ada artinya, orang-orang yang bahkan penganiaya jemaat Tuhan jadi orang-orang yang istimewa. Kita itu istimewa karena apa? Karena Kristus itu telah menebus kita. Saudaraku, sadarilah bahwa ketika kita ditebus itu ada sesuatu yang begitu mahal, sesuatu yang begitu istimewa. Penyalipan bukan hanya sekedar, salib. Tidak saudaraku. Tapi itu bicara tentang betapa istimewanya engkau dan saya. Sampai Tuhan itu rela mati bagi kita semuanya. Apa yang kita tangisi kalau kita berdoa? Seringkali kita menangis ketika kita ada masalah kan. Seringkali kita menangis ketika kita sakit, Tuhan tolong sembuhkan aku. Apalagi ketika dokter mengatakan, ya hanya tinggal tunggu musisat. Kita menangis ketika kita menghadapi perusahaan kita atau usaha kita yang hampir bangkrut. Tuhan tolong. Kalau tidak bagaimana anak-anakku akan hidup. Orang menangis saudaraku. Ketika dia sedang putus pacar saudaraku. Tuhan aku sudah sangat-sangat cinta. Bahkan bucin. Tapi kenapa? Dia meninggalkan aku. Dan berpaling kepada yang lain. Sehingga kita menangis begitu. Salah enggak? Enggak, saya kata. Tapi pernahkah Anda menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, siapa aku ini? Sehingga engkau rela mati bagi aku. Siapa aku ini Tuhan? Engkau rela. Tuhan yang besar, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu mengasihi aku. Sampai engkau rela disiksa, mati di atas kayu salib menggantikan aku. Pernahkah Anda menangis untuk itu? Menangis dengan haru, menangis dengan penuh rasa syukur. Karena seringkali tangisan kita adalah tangisan-tangisan belas kasihan untuk diri kita sendiri. Tuhan mau menolong. Tapi pernahkah kita berpikir sampai ke sana? Tuhan itu begitu mengasihi kita. Oleh karena itu hidup kudus, hidup tak bercacat. Dalam Roma saudaraku, pasal yang ke-12 ayat 2 dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat ini berbunyi begini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya. Dan yang sempurna. Jangan ikut tiru norma-norma dunia ini. Dengan segala kepalsuan, dengan segala keegoisan, dengan segala bahwa kita itu akan bahagia kalau kita punya banyak uang. Sehingga orang bahkan rela melakukan saudaraku korupsi. Dan hari ini saya mau katakan,
Kalau Anda membaca beberapa media, korupsi-korupsi yang dilakukan, itu juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan. Yang nyanyi di gereja, menyenangkanmu, senangkanmu. Terus, ini kerinduanku. Tuhan bilang, gundulmu nak. Aku tahu apa yang kau lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena kita ikut norma-norma dunia ini. Yang membuat mata kita itu saudara tidak lagi fokus pada Allah. Orang fokus pada kekayaan, orang fokus pada kekuasaan. Kemarin saya diundang oleh salah satu rekan hamba Tuhan. Karena anaknya menjadi bupati di Papua. Saya dan teman-teman kita doakan. Satu pesannya sebetulnya. Tetap takut Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Mengutamakan Tuhan dan mementingkan rakyat. Itu pesannya. Apalagi di daerah yang masih tidak mudah seperti di Papua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah satu ayat yang sebetulnya terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Saya lupa memberi ayatnya. Kita ini buatan Allah, saudara. Menarik kalau kita melihat buatan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku, kata buatan Allah itu dipakai istilah workmanship. Yaitu pada istilah yang mengacu pada tingkat keterampilan yang dicurahkan dalam pembuatan suatu produk atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi sesuatu yang begitu serius. Dan padanannya dengan itu adalah craftsmanship. Yang mengacu pada kualitas rancangan dan pekerjaan tangan serta keterampilan dan kemampuan kreatif. Nah, itu. Makanya kita tahu ya, kita itu diciptakan dahsyat dan ajaib karena kekreatifan Allah. Luar biasa. Dan saya mau katakan hari ini, dunia sih sebetulnya sedang dihadapkan pada tantangan yang namanya artificial intelligence. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sama, produknya sama. Orang kadang-kadang ini yang menjadi tantangan kita di masa depan. Nanti kita akan bahas, ada satu tema kita di bulan apa saya lupa membahas tentang itu. Saudara, luar biasa. Kita ini dibuatan Allah, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang khusus yang dibuat Allah. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Nah menarik, dalam Matius pasal 5 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat ini diterjemahkan demikian. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Sehingga waktu orang lain melihat teladanmu mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Sudah terlalu banyak orang di dunia ini orang yang jahat lah. Orang yang pura-pura baik tapi kemudian kita tahu jahat. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi terang di tengah-tengah dunia itu, lakukanlah perbuatanmu yang baik setiap saat.
Tidak hanya di gereja, tidak hanya di tempat di mana kita dilihat orang, tapi dimanapun kita berada. Entah di dalam rumah tangga kita berlaku baik kepada istri, suami, anak-anak kita. Ketika orang lain tidak melihat kita. Makanya kan ada banyak begitu seringkali topeng tampil di depan, begitu luar biasa, begitu orang bertepuk tangan kagum luar biasa. Tetapi di tempat-tempat yang di rumah, yang terjadi adalah perkataan kasar, menyakitkan, bahkan kepada anggota keluarga sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan. Supaya apa, saudara? Supaya orang lain melihat teladanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teruslah berbuat baik, walaupun orang tidak berbuat baik. Seringkali kita akan jengkel, ngomongke kok neng buri, membicarakan kok di belakang. Wes, saya bilang, wes percaya. Orang yang membicarakan engkau di belakang itu adalah orang yang ada di belakangmu. Ya, engkau ada di depan. Amin. Ya, wes nggak usah diruwes lah. Ya. Orang yang membicarakanmu di belakang itu orang yang di belakangmu, tidak maju dia. Kita yang ada di depan. Teruslah setia, teruslah mengasihi Tuhan, dan teruslah optimis karena kita punya Tuhan. Amin. Rancangan yang terindah. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan beri. Jangankan untuk kita. Kita itu loh saudara. Ya. Saya dan Bulani tadi kemarin malam ya diskusi. Lihat satu toko online. Ternyata gue toko online itu saudara. Tak deloi saudaraku ya. Ternyata begitu ada banyak produk. Bahkan untuk guguk gitu saudara. Sekarang ono pampers saudara. Tak pikir bayi tok sing butuh pampers. Saiki guguk itu butuh pampers. Kucing butuh pampers saudaraku. Tak pikir manusia yang punya tisu basah saudara. Lha iku ya ono itu tisu basah untuk kucing sama. Ya ampun Tuhan saya pikir. Padahal sejak zaman dahulu saudaraku. Guguk dan kucing tidak pernah diciptakan untuk pakai pampers saudaraku. Udah ngono tok saudaraku. Dek ya ora isin. Meh ngompol-ngompol ning ndi meh pipis ning ndi. Lho kita itu loh saudara. Yo kok yo aneh gitu ya toh. Yo di pampers sih gitu ya toh. Maaf ya yang punya guguk ya. Ngono nak mempesi wong tuane wis tambah tuwa, saya harap juga lebih baik ya. Nganggo tisu basah khusus. Ternyata bukan hanya kita yang punya tisu, bukan punya. Macam-macam. Lah itu untuk sesuatu saudaraku ya. Ya namanya ya peliharaan kesayangan ya oke lah. Tapi kan kita tahu manusia jauh lebih berharga dari itu semuanya. Dan Tuhan tahu kita begitu berharga, begitu istimewa. Makanya jangan pernah takut. Ya, kalau perlu saudara, saya sarankan beli pampers guguk apa kucing walaupun Anda tidak punya guguk atau kucing. Penggunaannya bagaimana Pak? Kena merasa bahwa Tuhan meninggalkan engkau, merasa engkau jalan sendirian, Tuhan tidak nolong engkau, lihat pampersnya. Anda pikir, kalau wong guguk kayak ono pampersnya dipelihara, meneh aku. Amin. Percayalah segala yang baik, segala yang indah Tuhan sudah sediakan. Hiduplah taat, hiduplah setia, makin mengasihi Tuhan. Dunia sedang menarik kita hari-hari ini ke arah yang jauh lebih menarik, tapi yang akan membinasakan kita.
apapun musim hidup kita, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kan selalu berganti Kasih Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa katakan musim akan selalu berganti. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan saudara, burung di udara, Tuhan pelihara karena. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
adalah Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Karena kami berharga dan mulia. Biarlah Tuhan kami juga menghargai apa yang Tuhan sudah firmankan. Dengan hidup menjadi orang yang benar. Hidup yang serius mengiring Tuhan. Dalam ibadah, dalam doa, dalam pelayanan, dalam apapun. Tolonglah kami Tuhan. Di tengah-tengah ketertarikan dunia ini, di tengah-tengah bahkan juga keegoisan kami harus melawan diri kami sendiri. Tolonglah kami. Karena kami tahu, apapun musim kehidupan kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap hidup kami boleh menjadi hidup yang makin menyenangkan Tuhan. Hidup yang makin memuliakan Tuhan. Hidup yang membuat Tuhan selalu tersenyum. Every day, setiap hari melihat hidup kami. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, orang melihat sinar kemuliaan Kristus terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan kalau pada ibadah yang kedua ini, ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang rindu doakan, kalau ada silakan angkat tangan. Kita akan berdoa untuk saudara kalau ada pada hari ini. Baik, silakan. Tuhan selalu
akan memasuki doa syafaat dan sebelumnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang pekan yang baru lalu. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang hadir di ibadah yang kedua ini bisa bangkit berdiri yang berulang tahun yang saya sebutkan namanya. Mark Alvendra Panduwana, Sri Minarse, Sadra Ferry Yudhistira, Feftiana Hesti Mugianti, Samuel, Philip Hananiel, Jessica Quinn, Lukas Ferry Kristianto, Kunarni, Paresa, Tan Edwin Sutanto, Handoyo Wijaya, Kang Swino, Yokebet Pitra, Rutniken Chandra, Emilio Natalia Sugeng Karyanto, Yunike Yosifia Talita. Baik, kalau Bapak Ibu ada beberapa sahabat kita yang hadir di ibadah kedua ini, kita akan berdoa di atas di bawah. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang hadir di ibadah kedua ini yang berulang tahun dalam sepanjang pekan yang baru lalu, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa bersama-sama biar berkat-Mu yang terbaik turun atas mereka, umur panjang, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan dari Tuhan turun atas mereka semuanya di dalam tahun-tahun ke depan mereka, dan mereka juga terus makin setia mengasihi Tuhan. Dan apa yang dirindukannya boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa khususnya untuk sebentar acara basar Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat di lantai bawah. Tuhan akan memberkati sehingga melalui Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat dalam acara basar ini semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati. Tuhan berkati usaha-usaha yang ada sehingga semuanya juga boleh membawa berkat dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan 1 bulan setelah letakan batu pertama daripada gedung TK Kristen Gracia dan juga untuk tempat-tempat pelayanan yang lain dari berbagai komisi sudah berlangsung. Kami terus berdoa supaya pembangunan juga terus berjalan lancar dan pada akhirnya seperti yang diperkirakan akan segera selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk acara retreat keluarga besar GKMI Sola Gracia pada Minggu dan Senin 11 sampai 12 Mei di Amanda Hill di Bandungan. Tuhan akan menolong supaya melalui retreat ini juga fellowship kami lebih pererat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap usaha pekerjaan kami di sepanjang bulan yang baru ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, memberi berkat-Mu berkali lipat ganda. Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akhiri ibadah. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita dan kami mau agukan Dia. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. That's it, my soul, my Savior God, to Thee all the time.
segala keagungan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Dan Allah yang sama yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu pada siang hari ini. Diberkati pribadi demi pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap usaha kami, diberkati akan setiap pekerjaan kami, diberkati akan setiap bisnis kami, bahkan diberkati juga studi kami, pelayanan kami, dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami, pasukan malaikat-Mu menjagai mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup dan kehidupan kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal dan menerima mahkota kemenangan. Haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang. Semua petugas diharapkan tetap tinggal untuk berdoa.